kalau misalnya dibilang kita adalah one man show, itu nggak bisa karena kita tergantung pelanggan kita kan. Kita tergantung yang nonton, tergantung yang beli, tergantung yang bayar, tergantung siapa yang membeli jasa atau membeli konten kita kan. Sehingga itu menjadi salah satu hal di mana ya your customers can also be your loyal followers, can also be the one that can raise you up gitu kan. Dan itu yang pertanyaan yang lebih penting lagi gitu kan, di mana ya kapan lu mau transisi ke full business, ya lu tanya sama customer lu. Itu juga sih kenapa ini channel sebenarnya beralih kan, tadinya namanya kelas konten kreator jadi kelas ekonomi kreatif. Karena orang mindsetnya konten kreator itu ya pekerjaannya, tapi enggak juga sebenarnya, kita ini tunnel dari bisnisnya sebenarnya kan. Nah, itu juga memperlakukan si konten ini seperti apa juga itu akan beda-beda, masing-masing channel itu beda-beda gitu. Dan itu kenapa kita juga nyebutnya kan YouTube community gitu loh. Karena crowd gitu loh ya kan. Namanya sosial media, ya ini crowdnya kita, fanbase kita kadang-kadang. Nah, itu nggak kelihatan. Betul. Dan sebenarnya kan jadi kayak misalnya kita ngambil contoh kasus Mr. Beast deh, salah satu content creator YouTube yang mungkin paling yahut lah seantero dunia jagat raya kan. So intinya adalah dia juga melihat kapan dia bertransisi untuk full time adalah karena dia pengen banget dan dia akan melakukan itu sampai dia mengelilingi tim di belakangnya dia. Jadi bagian editing dia bagi tugas kan, bagian mastiin kamera tuh tercas itu udah ada bagiannya sendiri, pastiin yang namanya itu, tapi yang memastikan itu di depan kamera dan memastikan flow-nya seperti apa kan selalu dia ya. So, bagaimana Anda membangun bisnis itu sendiri juga tergantung entirely on the owner, sehingga itu merupakan salah satu proses ya pemolesan luar biasa sampai ulunya benar-benar bisa sampai sekaliber itu. Jadi kalau dilihat ya konten kreator sendiri gitu ya kan, kelihatannya aja pegang kamera begini, padahal enggak, ada tripod di depannya, di belakangnya gitu ya kan. Ada yang edit, ada yang posting itu sendiri kadang-kadang gitu loh. Yang kayak gitu nggak kelihatan gitu loh. Dan nggak semua orang itu. Nah, dan nggak semua orang itu juga pakai strategi konten viral gitu loh. Betul. Kadang-kadang ya B aja, yang penting konversinya gitu ya kan. Lalu juga ke bisnis kenapanya itu juga penting sih. Gitu loh. Apalagi kemarin kan yang pas awal banget outbreak pandemi itu kan kayak yang apa jual apa, mulai apa, tapi kadang-kadang nggak pasnya itu kenapanya berbisnisnya itu sendiri kan juga menurut gue itu penting ya. Yang menurut lo yang jadi pegangan, oke, gue akan stay di bisnis itu apa? Oke, kalau misalnya kita lihat hierarchy of needs ya, kalau misalnya kita lihat ada hierarki dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Butuh bisnis mau dapat cuan, mau dapat duit, oke, itu salah satu yang paling masuk akal sih, karena siapa sih nggak butuh duit? Nah, cuman kalau misalnya kita bicara butuh duit, ya kalau misalnya butuh duit, sebenarnya manusia itu butuh kepastian. Kenapa? Udah ada kepastian pengeluaran. Kita butuh makan setiap hari, kita butuh bayar listrik, kita butuh yang namanya pulsa, kita juga perlu yang namanya baju bersih. Untuk baju bersih ini butuh sabun, bukan cuma air doang, butuh bayar air juga. Jadi sebenarnya itu kebutuhan ini sudah ada, harus ada kepastian duit keluar. Begitu kita udah ngomong kepastian duit keluar, artinya kita mengharapkan ada kepastian duit masuk. Nah, begitu kita ngomong kepastian duit masuk, nah ini yang harus hati-hati. Begitu kita menggantungkan harapan kepada bisnis itu udah pasti akan menghasilkan uang dan profitable buat kita dan sustainable, di bisnis pertama itu kemungkinan lo akan kecewa banget. Jadi gue punya kenalan beberapa yang mereka berduit, modal 200-300 juta itu bukan ya nggak masalah buat mereka. Cuma mereka terjun pertama kali masuk bisnis dengan naif, dengan pola pikir naif bahwa modal itu cukup. Dia nggak mikir di belakangnya koneksi, skill, experience, visi, kemudian market research.
atau market share tuh pengetahuan tentang pasarnya sekarang ada seperti apa, ya hal-hal yang perlu diketahui atau perlu ada orang yang memang skillful di situ. Begitu dia diinjek duit, baru itu bisnis yang akan berkembang. Tapi kalau lu nggak ada itu, dan lu cuma ada bawa modal, kemungkinan besar itu akan hilang itu modal. Karena ada yang lebih penting daripada itu sebenarnya. Yang bikin bisnis itu bergerak tuh lebih dari itu sebenarnya. Gitu. Dan sebenarnya itu kalau misalnya sekarang tuh jujur mungkin pemirsa lebih dimanjakan ya, karena Kenapa? bisnis model sekarang luar biasa luas. Pilih dan kembali lagi pertanyaan lo, kapan gue harus bisnis ya? Bisnis secara keseluruhan. Begitu lu udah tahu bahwa lu pengen bisnis tuh jalan dengan dimana lu bisa liburan. Kalau lu bisnis tapi lu harus ngejagain itu bisnis, ya itu bukan bisnis namanya. Itu adalah pekerjaan yang sangat mahal. That is a very expensive job. Iya, makanya itu penting banget. Oke lah, bisnis mungkin awalnya sendiri, cuman ada beberapa tangan-tangan yang juga membantu di situ sebenarnya. Jadi company of one itu kadang-kadang juga nggak sepenuhnya company of one gitu loh. Dan namanya bisnis itu kadang-kadang yang ngerem kita sendiri bukan? Well, ya itu yang menjadi tantangan sih. Itu butuh-butuhnya kalau kita self sabotage dan menghambat diri sendiri, ya itu menjadi salah satu kacamata yang luar biasa. Cuma itu kan apa yang kita tuju gitu kan. Sebenarnya buka usaha ya, buka boba sama buka warung makan somai sama buka gerai ponsel sama bikin website sama bikin YouTube channel sama itu bisnis model yang macam-macam itu memang ada foundation stage-nya dulu kan. Foundation stage-nya dulu untuk benar-benar melihat apakah ini memang bisnis yang kita ingin lakukan. Kadang-kadang orang suka lupa adalah lu pengen dikenal sama orangnya sebagai apa sih? Iya, banget. Jujur kalau gue nanya sama istri gue, orang nggak mungkin lepas dari konsep sepatu roda sama gue. So ibarat katanya di semua teman-teman gua mau internasional mau apa segala macam, pokoknya kalau ada pertanyaan sepatu roda, oh kemungkinan tanya Tommy deh. Baik itu untuk anaknya apa segala macam, ya itu adalah salah satu hal yang memang branding gua ke situ. Dan jujur aja, ya di awal-awal gue sih mungkin gue nggak ngelihat gue sebagai pengajar. Dulu di awal-awal gue mulai berbisnis tuh sebagai orang yang ngajar, sebagai orang yang pokoknya fokus di dunia pendidikan tuh enggak. Tapi ternyata personality gue sama skill set gue lebih mendekat ke situ. Personality gue. Ternyata values yang gue pegang, cara gue berkomunikasi, cara gue buntut-buntutnya mau nggak mau mendidik. Karena buntut-buntutnya di bisnis itu kalau lu nggak mendidik, lu nggak bisa bangun tim. Iya, banget. Setup pertamanya itu. Ya, karena lu harus mendidik orang untuk mereka mengetahui visi lu mau kemana, toolsnya apa, dan langkah-langkahnya seperti apa. Kalau enggak, semuanya kayak kucing nih. Tim itu nggak satu kemana, nggak satu kemana, nggak satu kemana, gitu kan. Nggak ada yang bisa, ya harus dipakemin gitu kan. Dan mau nggak mau harus ada set objektifnya. Ini harus begini, harus begini, harus begini ya, harus begini. Jadi kan kayak ngajar gitu ya. Dan ternyata personality gue yang lebih ke situ. Karena itulah mungkin gue ketariknya ke dunia pengajaran lagi, ke dunia pengajaran lagi.